Bab 1823. Li Hui dan Li Cheng tidak tahu kapan mereka melintas ke sisi Chen Ye, satu demi satu, menyerang Chen Ye. Pupil mata Chen Ye mengecil, sosoknya terpelintir, dan dia menghindari cakar keras Li Hui terlebih dahulu. Dalam induksinya, kekuatan Li Hui lebih kuat daripada Li Cheng. Melihat ini, Li Cheng, yang berada di depan Chen Ye, menunjukkan senyum mengerikan di wajahnya. Dia tahu bahwa Chen Ye tidak bisa lepas dari cakarnya. Menghadapi saya berdua pada saat yang sama, jika Anda sangat peduli, Anda pasti akan membayar harga yang mahal. Li Cheng menatap Chen Ye, dia ingin melihat kepanikan dan kepanikan Chen Ye. Namun, yang dia lihat hanyalah wajah acuh tak acuh yang sama seperti biasanya. Dalam sekejap, senyum Li Cheng membeku. Di hadapan pukulan habis-habisannya, Chen Ye bahkan tidak bermaksud menghindar sama sekali, melainkan, cahaya kemasan yang terkondensasi di tangan kanan Chen Ye menjadi semakin menyilaukan. Chen Ye akan melawan semua serangannya dan menyerangnya. Rumput. Li Cheng mengutuk diam-diam, tetapi dia tahu bahwa saat ini, dia tidak akan pernah diizinkan untuk ragu. Wajahnya kejam, dia mengatupkan giginya erat-erat, dan cakar tajam di tangannya bergerak ke arah luka pisau di sisi Chen Ye, berjuang untuk meraihnya. Pada saat yang sama, Li Cheng melolong serigala, dan dia berkata kepada Li Hui, bunuh dia. Mata Li Hui terpaku, dia kehilangan cakar, kekuatan spiritualnya berbalik, dan bayangan serigala muncul di belakangnya lagi, dan dia meluncurkan serangan cakar ke Chen Ye lagi. Dengan keras, Li Cheng meraih bekas pisau di sisi Chen Ye, dan luka yang akan disembuhkan itu robek dalam sekejap. Sesuatu. Chen Ye mendengus diam-diam, dan pada saat yang sama, tinjunya juga menghantam dada Li Hui, suara gemerincing, awan darah meledak di depan Li Cheng, dan seluruh orang seperti Tantian, langsung terlempar. Penerbangan. Li Qing berfluktuasi di depannya, dan menembak lagi untuk menghentikan tubuh Li Cheng. Dia melirik Li Cheng, wajahnya langsung menjadi sangat jelek, dan dengan lambaian tangannya, pil obat meleleh ke dalam tubuh Li Cheng. Cedera Li Cheng bahkan lebih serius daripada Tantian, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam uji darah spiritual ini. Matanya berkilat, dan dia menatap Li Hui dan Chen Ye. Chen Ye dipukul oleh Li Cheng. Meskipun Li Cheng terluka parah sampai tingkat seperti itu, dia pasti tidak merasa lebih baik, kan? Dengan cara ini, tidak mungkin untuk melarikan diri dari cakar Li Hui. Setelah diserang 2 kali berturut-turut, Chen Ye akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Tapi segera, matanya yang awalnya percaya diri tiba-tiba menatap keluar. Saya melihat bahwa Chen Ye dipukul oleh Li Cheng, dan setelah menjatuhkannya, dia berbalik hampir tanpa pengaruh apapun, dan lolos dari cakar Li Hui dengan berbahaya dan berbahaya. Mata Chen Ye berkedip, dan tentu saja, penilaiannya barusan benar. Meskipun kekuatan Li Hui hanya sedikit lebih kuat dari Li Cheng, kecepatannya lebih lemah beberapa poin. Jika cakar ini dikirim oleh Li Cheng, dengan Chen Ye mengejar angin, saya khawatir sulit untuk melarikan diri. Kemudian, di bawah tatapan luar biasa Li Hui, Chen Ye memukul tangan Li Hui yang terayun dengan keras dengan pukulan. Dia berteriak keras, hancurkan untukku. Ada suara keras lainnya, tangan Li Hui benar-benar dipelintir oleh Chen Ye, dan bahkan seluruh lengannya terpelintir tak terkendali. Juli mengalir ke tubuhnya di sepanjang lengan Li Hui, lolongan melengking keluar dari mulutnya, tanah di bawah kakinya langsung hancur, dia meludahkan seteguk besar darah, dan pingsan di lubang yang dalam yang diledakkan oleh Chen Ye. Chen Ye melihat tinjunya yang berdarah, dan kemudian pada Li Hui yang jatuh ke tanah. Tampaknya dibandingkan dengan Li Cheng, kekuatan nyata Li Hui bukanlah kekuatan, tetapi keuletan fisik. Dia berpikir bahwa pukulan ini akan benar-benar menghancurkan lengan Li Hui dan meledakkannya, tetapi pada akhirnya, itu hanya menghancurkannya ke tanah. Li Qing memandang Chen Ye yang mengeluarkan ramuan dan mengambilnya saat ini. Dia memandang Li Cheng, Tantian, dan lubang besar yang dihancurkan oleh Chen Ye. Matanya kusam, dan seluruh wajahnya seketika runtuh. Kali ini ujian darah roh, klan mereka, tidak memiliki harapan untuk berpartisipasi. Pada saat yang sama, di kedalaman matanya, warna yang luar biasa melintas. Anda harus tahu bahwa Tantian adalah murid rahasia dari kekuatan kelas 1 di benua Lingu, Sekte Tianjue. Dua bersaudara Li Cheng dan Li Hui juga jenius paling menonjol dari keluarga mereka selama ratusan tahun, dengan kekuatan keberuntungan setengah langkah, mereka bahkan dapat mengalahkan seniman bela diri surgawi tingkat ketiga yang sebenarnya. 3 orang ini bisa dikatakan hampir setara dengan 3 pembangkit tenaga peramal. Chen Ye bahkan melawan 3 peruntungan besar, dan dia menang begitu saja. Dan,
sepertinya, belum terlalu terluka. Ini terlalu tak terbayangkan. Melihat penampilan Li Qing, Qi Yunhui mencibir, Li Qing, seperti yang saya katakan, Anda harus berhati-hati ketika berbicara. Ujian darah spiritual ini berakhir seperti ini untuk klan Anda, semua karena Anda melakukannya sendiri. Bisakah Anda menanggung tanggung jawab ini? Setelah Anda kembali, para tetua klan Anda mungkin tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah, bukan? Apakah kamu senang sekarang? Kulit Li Qing berubah, dan dengan gerakan, dia menarik tubuh Li Hui ke sisinya, dia melirik Qi Yunhui dan Chen Ye dengan kejam, dan diam-diam membawa Tan Tian yang terluka parah dan ketiganya keluar dari ngarai. Memikirkan apa yang mungkin akan dihukum oleh para tetua, saat ini, dia benar-benar tidak berminat untuk bertengkar dengan Qi Yunhui. Melihat Li Qing pergi, Qi Yunhui memandang Chen Ye dengan prihatin dan berkata, "Bagaimana cederamu? Bisakah kamu tetap berpartisipasi dalam ujian darah roh?" Chen Ye tersenyum dan berkata, "Berapa lama sampai ujian darah roh dimulai?" Qi Yunhui berkata, "Sekitar 2 jam." Chen Ye berkata, "Cukup, beri aku 1 jam dan aku bisa pulih sepenuhnya." Mengatakan itu, mengabaikan ekspresi terkejut Qi Yunhui, dia duduk dengan lutut bersila, menghilangkan kekuatan obatnya. Dia menahan pukulan Li Cheng sekarang, dan bertarung melawan Li Hui lagi. Meskipun dia menggunakan kekuatannya untuk mengatasi beberapa kerusakan, dan memiliki tubuh dan vitalitas yang kuat untuk mendukungnya, dia masih menderita luka dalam. Namun, dia sangat abnormal. Dan tubuh diperkuat oleh darah para dewa, ada 1 jam waktu untuk pulih, yang sudah cukup. Darah reinkarnasi belum terbangun, dan tubuh abadi ini adalah tempat paling menakutkan bagi Chen Ye saat ini. Tubuh abadi kunci belum memasuki tahap akhir. Chen Ye tiba-tiba penasaran dengan orang-orang di kapal reinkarnasi. Apa yang telah Anda berikan kepada diri Anda sendiri? Raja Suci Abadi belum bergerak terlalu lama, dan dia tidak tahu kapan dia akan memberikan jawaban yang sebenarnya. Lebih dari 1 jam kemudian, Chen Ye membuka matanya, cahaya ungu melintas di matanya, dan berdiri lagi, napasnya kental, dan seluruh orang hampir tidak bisa melihat tanda-tanda cedera. Meskipun napas Chen Ye tampaknya telah kembali ke puncaknya, Qi Yunhui masih menatapnya dengan curiga dan berkata, "Kamu benar-benar pulih." Ini hanya lebih mengejutkan daripada 3 kekalahan berturut-turut Chen Ye. Bahkan jika dia memiliki garis keturunan monster yang kuat, dia tidak memiliki fisik Chen Ye ketika dia berada di alam yang sama. Bab 1824. Chen Ye mengambil tangan Qi Yunhui dan meletakkannya di sisinya di mana dia dipukul, dan berkata, "Saya tidak perlu berbohong kepada Anda." Jari-jari Qi Yunhui menyentuh otot-otot padat di tubuh Chen Ye, matanya bergetar, dan riak aneh berdesir di hatinya. Namun, segera, dia terkejut menemukan bahwa Chen Ye telah benar-benar pulih sepenuhnya, dan bahkan tidak ada satu luka pun yang tertinggal. Qi Yunhui menarik tangannya, menatap Chen Ye dengan binar di matanya, dan berkata, "Kamu benar-benar cukup jahat. Oke, persidangan akan segera dimulai, ayo kita pergi." Di bawah kepemimpinan Qi Yunhui, Chen Ye akhirnya datang ke lokasi gambar binatang yang berisi roh sejati dan roh ratusan jenis darah. Chen Ye merasakan atmosfer prasejarah yang memancar dari gambar binatang, dan tidak bisa tidak terlihat terkejut. Reinkarnasi para dewa dan iblis yang telah dia jalankan terus-menerus mengembalikan sinyal kuat saat ini. Mungkinkah diagram 100 binatang ini ada hubungannya dengan reinkarnasi dewa dan iblis? Kalau tidak, bagaimana bisa ada gerakan sebesar itu? Chen Ye melihat patung batu besar dengan gambar burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya di depannya, dan mau tidak mau berpikir bahwa jika dia bisa mendapatkan gambar binatang ini, dia mungkin akan bisa membawa keajaiban reinkarnasi ke tingkat lebih tinggi. Pada saat ini, suara roh binatang kekaisaran bergema di benak Chen Ye, "Nak, bersiaplah untuk persidangan dengan ketenangan pikiran. Bahkan jika lubang bintang ada, benda ini tidak dapat disentuh sama sekali." Chen Ye mendengar kata-kata itu, menutup matanya, mengatur napasnya, dan mempertahankan kondisinya di puncak. Segera setelah itu, sebuah suara keras bergema di ngarai. "Semuanya, ujian darah roh akan segera dimulai. Orang tua ini adalah Qi Tianzeng. Saya akan mewakili Istana Kaisar Abadi Roh dan Aliansi 100 Klan untuk memimpin persidangan ini. Oke, semuanya, pergi ke 100 suku secara berurutan. Sebelum gambar binatang itu, terimalah persidangannya." Begitu dia selesai berbicara, beberapa pria dengan tanduk di punggung mereka datang ke gambar binatang. Qi Tian menatap orang-orang muda dengan sedikit kelembutan di matanya, dan berkata dengan keras, "Penguji keluarga Qilin, apakah kamu siap?"
Ketiga pemuda kilin dengan hormat menyapa Qi Tianzeng dan berkata, saya akan siap. Mata Chen Ye berkilat, dan dia bertanya kepada Qi Yunhui, mengapa keluarga unicorn ini sepertinya tidak memiliki kontestan asing. Qi Yunhui berkata, merekomendasikan para murid Sekte Suanyu untuk berpartisipasi adalah cara yang digunakan oleh berbagai ras alien untuk melindungi klan dengan darah spiritual, dan beberapa ras alien yang lebih kuat yakin bahwa dengan kekuatan mereka, tidak ada apapun di dunia ini. Benua Lingwu. Orang-orang berani melanggar martabat mereka, jadi umumnya mereka tidak akan merekomendasikan murid sekte lain untuk berpartisipasi. Chen Ye mengangguk dan terus menonton persidangan. Tiga jenius unicorn semuanya berada di puncak alam Dao, dan tubuh mereka samar-samar memancarkan nafas keberuntungan. Jelas, mereka telah memasuki ranah jalan setengah langkah. Orang-orang dari semua kelompok etnis yang menonton, memandangi tiga jenius unicorn, semuanya tersenyum dan memuji. Klan unicorn memang eksistensi paling kuat di antara ras alien kita. Yang tertua dari ketiganya baru berusia 28, kurang dari 30 tahun, dan dia telah mencapai tingkat kultivasi seperti itu, yang luar biasa. Entahlah, roh-roh macam apa yang akan mereka sebut. Chen Ye memandang Qi Yunhui dengan ragu, dan bertanya lagi, apa yang mereka maksud dengan tingkat semangat dan jiwa. Qi Yunhui berkata, saya katakan sebelumnya bahwa berpartisipasi dalam uji darah roh sama dengan mengambil esensi darah sendiri dan memainkan roh-roh asli dalam gambar binatang, dan roh ini adalah roh yang sebenarnya. Esensi, jejak esensi dan darah dalam tubuh dipisahkan. Ini juga merupakan chip tawar-menawar yang dia gunakan untuk bermain denganmu. Jika kamu berhasil melewati uji coba, kamu akan bisa mendapatkan darah roh yang berubah menjadi roh ini, dan menurut level darah roh, itu dibagi menjadi beberapa tingkatan. Chen Ye bingung, apa maksudmu? Ini adalah roh sejati, mengapa kamu tidak menggunakan semua darah rohmu untuk mengerahkan paksaan terkuat setiap saat? Dengan cara ini, bukankah lebih mudah untuk memasukkan darah roh? Tubuh penguji. Qi Yunhui tersenyum dan berkata, itu tidak mungkin, jika dia menggunakan semua darah spiritualnya untuk memberikan tekanan, bagaimana generasi muda bisa melawan? Diagram 100 binatang ini memiliki batasan pada roh dan roh sejati, dan ada batas atas jumlah darah spiritual yang dapat dia gunakan. Selain itu, setiap kali darah roh dibagi, itu adalah semacam kerusakan pada roh sejati, bahkan jika dia menang pada akhirnya, dia mendapatkan darah roh penguji, dan mengambil kembali darah roh yang tersisa setelah ujian selesai. Kerusakan ini masih tidak dapat diperbaiki. Jika dia menggunakan batas konsentrasi yang bisa dia gunakan untuk berurusan dengan para penguji setiap saat, bahkan jika semua kontestan gagal, pada akhirnya, roh dan roh sejati mungkin menderita lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Chen Ye menunjukkan pandangan tiba-tiba, dan melihat orang-orang kilin lagi. Pada saat ini, mereka sudah duduk bersila di depan gambar binatang, dan pada gambar binatang, relief berbentuk unicorn tiba-tiba bersinar terang. Setelah beberapa saat, hantu unicorn raksasa yang menakutkan muncul di atas gambar binatang itu. Chen Ye melihat bayangan unicorn, pupilnya menyusut, napas bayangan itu terlalu kuat, yang membuatnya memiliki semacam ketakutan dari tingkat kehidupan, seolah-olah dia melihat binatang purba yang nyata. Hantu unicorn melirik tiga jenius dari klan unicorn, dan ada sedikit pemikiran humanistik di matanya yang besar, jelas sangat cerdas. Setelah beberapa saat, hantu unicorn membuka mulutnya dan melolong panjang, sebuah hantu unicorn mini setengah kuning, setengah oranye dan dua kuning terbang keluar dari mulut unicorn dan mendarat di depan tiga jenius unicorn. Qi Tianzeng, yang berdiri di udara, hanya mengangguk sambil tersenyum ketika dia melihat dua hantu kuning, dan tampak cukup puas, tetapi ketika dia melihat hantu unicorn setengah kuning dan setengah oranye, matanya bersinar. Dia menatap yang termuda dari ketiganya, jenius unicorn yang duduk di tengah. Ketika semua orang melihat ini, banyak orang bahkan berseru serempak. Setengah kuning dan setengah oranye, ternyata setengah kuning dan setengah oranye, itulah jiwa setengah oranye. Generasi masa depan menakutkan. Berbahagialah klan kilin. Ada dua jenius peringkat kuning dan jenius peringkat oranye setengah langkah. Jika mereka semua bisa lulus ujian, seberapa kuat klan kilin di masa depan hanyalah tak terbayangkan. Ini layak menjadi jenius tingkat atas. Ini benar-benar patut ditiru. Jika keluarga saya memiliki kejeniusan seperti itu, bahkan jika itu hanya jenius tingkat Huang, atau bahkan setengah tingkat Huang, saya akan puas. Chen Ye merasakan perbedaan paksaan di antara tiga hantu. Meskipun jiwa roh setengah kuning dan setengah oranye masih setengah oranye, auranya tidak sedikit lebih kuat dari roh-roh kuning. Setengah jam kemudian, saya tidak bisa membantu. Meminta.
Berapa jauh lebih tinggi peringkat oranye daripada peringkat kuning? Seberapa besar celahnya? Chi Yunhui berkata, pangkat jiwa, dari atas ke bawah, dibagi menjadi 7 warna, yaitu, merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila dan ungu. Peringkat oranye hanya satu tingkat lebih tinggi dari peringkat kuning.